yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa di Kendal dan diberitakan oleh banyak media dengan versi mereka. Diberitakan oleh media dengan versi mereka. Nah, kami dari Front Pembela Islam sudah membentuk tim investigasi DPP FPI untuk melakukan investigasi agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah minta Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Jawa Tengah untuk membuat kronologis lengkap. Yang mana kronologis itu dikirim ke DPP FPI juga mesti dikirim ke berbagai media. Nah, tapi tidak satupun media yang sudi untuk memuatnya. Nah, sebab kalau itu dimuat, kepentingan media, kepentingan pribadi media untuk memojokkan FPI itu menjadi tidak terwujud, saudara. Ini permainan media yang luar biasa. Tapi nggak apa-apa, walaupun tidak dimuat, yang penting mereka sudah laksanakan prosedur untuk membuat kronologis sebagai bentuk klarifikasi. Saya tidak akan cerita panjang lebar. Pandangan media sangat-sangat negatif sekali. Tapi yang menarik, barusan datang tamu kita, ini Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau salah satu pimpinan Jamaah Tabligh yang ada di Jawa Tengah. Bukan dari FPI, Jamaah Tabligh. Nah, barusan beliau menyampaikan salam buat antum semua. Dan beliau minta maaf harus segera ke bandara airport karena pesawat beliau jam 9. Nah, sebetulnya kedatangan beliau ini saya sendiri tadi tidak paham untuk apa. Barusan beliau bicara, beliau menyampaikan bahwa peristiwa Jawa Tengah, tolong DPP FPI jangan mudah menyalahkan FPI Jawa Tengah. Karena kata beliau tahu persis apa yang terjadi. Nah, beliau tahu persis kalau FPI itu sudah mengikuti prosedur yang ada. Nah, dan beliau juga sudah ikut turun mendatangi semua instansi pemerintah yang ada di Jawa Tengah untuk mengklarifikasi, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Intinya, Kiai Haji Abdul Aziz yang baru saja meninggalkan tempat barusan menyatakan murni bahwa peristiwa Jawa Tengah adalah FPI lawan preman pelacuran, bukan melawan masyarakat. Ini jadi menarik ini. Ada media memberitakan FPI lawan warga. Ada kiai dari Jamaah Tabligh, bukan dari FPI, saudara. Jauh-jauh datang dari Semarang kemari hanya khawatir nanti DPP salah paham dengan DPD, mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan administratif. Karena betul, DPP membentuk tim investigasi. Kalau hasil investigasi kami menyatakan ternyata DPD FPI salah, tidak menjalankan sesuai prosedur, kita akan mengambil tindakan. Mulai dari peringatan, pembekuan, sampai kepada pembubaran. Itu sudah aturan standar di FPI. Tapi kalau ternyata mereka sudah mengikuti standar, sudah bagus, FPI sepenuhnya akan mendukung apa yang mereka lakukan. Dan untuk itu kami menunggu putusan daripada tim investigasi. Nah, baiklah. Tapi dari hasil sementara, kronologis yang dikirim oleh DPD FPI Jawa Tengah menceritakan bahwa pada hari kejadian, sehari sebelum kejadian, bahwa FPI Jawa Tengah melaksanakan buka bersama di Sukorejo, di Masjid Bundaran, sudah. Nah, berdatanganlah FPI dari berbagai tempat ke tempat tersebut. Di antaranya ada satu rombongan terdiri dari 20 laskar FPI yang menuju ke lokasi melewati tempat pelacuran. Ternyata tempat pelacuran itu buka siang bulan Ramadan. Padahal masyarakat di sekitar itu sudah lapor aparat, sudah lapor pemerintah, dan bahkan sudah minta bantuan FPI untuk menutup, saudara. Nah, karena kita percaya kepada aparat, kita pikir aparat sudah tutup. Ini menurut DPD FPI Jawa Tengah. Ternyata begitu liwat masih buka. Ini 20 orang langsung masuk ke lokasi pelacuran. Saudara minta tempat tersebut ditutup. Kadang-kadang 20 orang nekat juga. Nanti mau niru Abdullah ibn Mas'ud yang sendirian, saudara, masuk sarang musuh. Ini 20 orang masuk sarang musuh. Nah, akibatnya apa? 20 orang ini dikejar-kejar oleh preman yang ada di lokasi. Nah, ini jadi supaya kita tahu, saudara. Nah, akhirnya 20 orang ini sebagian luka, menyelamatkan diri,
ikut buka bersama, tapi besoknya datang lagi saudara. Kali ini datang dengan lebih besar lagi, 26 orang. Bukan 2000 orang, 26 orang. Tapi kali ini datang dengan Kapolres. Artinya melapor ke Kapolres minta ditutup, Kapolres juga turun di lapangan. Minta ditutup. Saudara, tidak ada bawa senjata, bukan bawa berat. Setelah diskusi di lapangan, akhirnya ditutup oleh Kapolres, saudara. Selesai ditutup, 26 orang ini balik. Ternyata baru balik beberapa ratus meter, mereka sudah dikepung oleh ratusan preman dengan berbagai macam senjata tajam. Salah satu mobil sewaan. Supirnya panik, karena bukan laskar FPI, orang lain. Panik, tancap gas. 7 orang ditubruk, sudah. Nah, akhirnya 7 luka, bawa ke rumah sakit, yang 1 meninggal dunia. Preman pun langsung memprovokasi masyarakat bahwa FPI membunuh warga. Nah, ini yang terjadi. Nah, akhirnya mobil-mobil FPI dihancurkan, dirusak, 26 orang melakukan perlawanan, mereka luka, tapi mereka berhasil menyelamatkan diri ke masjid terdekat, bertahan, sampai akhirnya mereka dievakuasi oleh polisi, dan kemudian mereka ditahan sementara oleh polisi, diperiksa sepanjang malam. Akhirnya yang 23 orang dilepas, karena tidak ada kesalahan apapun. Yang 3 orang ditahan, yang 1 yang ditahan itu, ya supir yang nabrak. Jadi pasalnya bukan pasal perang, pasal kecelakaan lalu lintas. Yang 2 lagi ditahan karena kedapatan membawa senjata, walaupun kecil namanya tetap senjata, saudara, senjata tajam. Nah, padahal FPI kemana-mana memang sudah tidak diizinkan untuk membawa senjata, tapi karena yang 2 ini kedapatan bawa, yang kedua ditahan. Jadi mereka bertiga masih ditahan sampai saat ini, yang lain sudah pulang. Nah, sebetulnya peristiwanya hanya sebatas itu, tapi sekarang kita lihat di televisi, FPI lawan warga, warga ngamuk, bakar mobil FPI, menghantam 26 laskar FPI, FPI dibenci oleh masyarakat. Tidak satu pun televisi menayangkan bagaimana ratusan preman membawa senjata tajam. Ada? Nggak ada. Jadi laskar FPI yang datang yang nutup tempat pelacuran salah, radikal, ekstrim. Tapi preman ratusan yang bawa senjata tajam nggak apa-apa. Jadi dari sini kita sudah bisa tahu bagaimana dan setingkat apa kelas daripada media kita, saudara. Sebetulnya televisi kita kelasnya sebagaimana sih? Kelas murahan. Media-media kita yang katanya besar-besar itu, saudara, kelas murahan, tidak profesional dan tidak proporsional. Karena media-media tadi punya kepentingan, para wartawan ini hanya membuat senang bos-bosnya yang punya kepentingan, tidak lebih. Makanya jangan salahkan saya kalau sudah lama saya menolak kedatangan wartawan untuk wawancara secara khusus. Saya tolak. Saya tidak pernah terima lagi wartawan sampai hari ini, kecuali kalau wartawan itu berhasil menjegat saya pada event-event tertentu. Kita lagi ke DPR, keluar, kemudian dijegat pada wartawan, 1-2 pertanyaan, masih kita layani. Di luar itu tidak, sudah. Karena percuma, kita bicara 1 jam yang dimuat 5 menit. Kita bicara 2 kalimat dipotong yang dimuat sepertiga kalimat, sudah. Nah, intinya apa? Mereka hanya mencari peluang untuk memojokkan kita. Nah, karena itu saya tidak peduli dengan itu semua. Tim investigasi kita tetap kerja. Dan saya hanya minta, karena kebetulan hari ini juga teman-teman di Jawa Tengah sedang mendengarkan acara ini. Dan kita minta kepada DPD FPI Jawa Tengah untuk tetap wajib melakukan evaluasi, introspeksi diri. Mungkin jangan-jangan ada kesalahan, apakah di administrasi, apa di prosedur, atau salah strategi, saudara. Tadi kan Mu'ayyid bin Mas'ud sendirian bisa bubarin ribuan orang, saudara. Sendirian dia bubarkan musuh, saudara. Dengan apa? Siasat, strategi. Nah, kadang-kadang itu juga mesti lihat evaluasi supaya ke depan tidak terulang lagi, saudara. Pada 26 orang masuk ke lokasi pelacuran, di sana ada ratusan, hampir 1000 preman yang nyari nafkahnya dari tempat pelacuran. Ini sama juga masuk ke sarang di mana mereka akan punya resiko dibunuh. Nah, di sini mesti dilihat apakah strateginya sudah benar atau belum. Apakah strateginya sudah mantap atau tidak? Kami minta DPD FPI Jawa Tengah tetap untuk mengevaluasi, introspeksi diri. Soal benar atau salah dalam amar ma'ruf nahi munkarnya itu persoalan lain. Itu nanti DPP FPI yang akan melakukan penilaian. Kalau mereka benar, akan kita dukung benarnya. Kalau mereka salah, pasti akan ada sanksi. Mulai dari peringatan sampai pembekuan sampai pembubaran, saudara. Mudah-mudahan mereka tidak punya kesalahan di dalam melanggar daripada ADART FPI. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian masih soal Kendal.
Dengan adanya tempat pelacuran yang buka di siang hari bulan Ramadan, berarti pemerintah di Jawa Tengah nggak kerja. Berarti kepolisian setempat tidak kerja. Padahal Bapak Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebelum Ramadan sudah memberikan arahan kepada seluruh Kapolda di seluruh provinsi di Indonesia untuk secara proaktif mengamankan dan menjaga kemuliaan bulan Ramadan, untuk secara proaktif memerangi segala bentuk penyakit masyarakat. Kalau bahasa polisi, penyakit masyarakat, disingkat PAKA. Apa itu penyakit masyarakat? Pelacuran, perjudian, minuman keras. Kalau bahasa kita adalah maksiat. Sudah diamanatkan oleh Kapolri. Jadi semua tempat maksiat itu disikapi, ditindak. Jangan mengganggu ketenangan umat Islam untuk berpuasa. Berarti arahan Kapolri sudah bagus belum? Sudah bagus, sudah. Nah, sekarang kita meminta pertanggungjawabannya. Bagaimana Kapolda di Jawa Tengah? Kalau Kapoldanya sudah memberikan arahan kepada Kapolres, berarti kita minta pertanggungjawaban Kapolres di Kendal. Apa yang kau sudah kerjakan? Kok ada tempat pelacuran? Saudara, ada perempuan-perempuan menjajakan diri siang bulan hari Ramadan. Kendal itu mayoritas Muslim, daerah Muslim. Nah, ini jadi persoalan. Nah, apakah hal semacam ini disoroti oleh televisi? Yang disorot cuma FPI. Udah FPI jadi korban disorot tadi sudah. Udah disorot dijelekin. Kenapa mereka tidak angkat bahwa Polda Jawa Tengah atau Polres Jawa Tengah membiarkan tempat maksiat buka di siang hari bulan Ramadan? Kenapa tidak mereka kritik Pemda di sana yang tidak membuat nyaman dan aman umat Islam yang berpuasa, yaitu di Kendal? Kenapa mereka tidak kritik preman-preman tempat maksiat yang tetap buka, tidak menghormati umat Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa mereka tidak kritik preman-preman yang membawa senjata tajam? Dan kenapa polisi tidak tangkap mereka? Justru FPI 26 yang ditangkap. Kenapa? Nah, ini menjadi kritik kita, dan ini bagian akan kita investigasi, saudara. Nah, itu saja. Bagi mereka yang mau tahu lebih jauh, silakan buka website FPI, www.fpi.org.id. Nah, kalau ada wartawan protes, Habib kalau begitu menghalangi informasi. Kalau nggak mau diwawancarai, berarti Habib ini menyembunyikan informasi dari wartawan. Saya tidak pernah menyembunyikan informasi. Anda mau informasi, buka website FPI, selesai. Kan wartawan bisa buka website FPI. Di sana kan ada pernyataan daripada pimpinan-pimpinan FPI. Silakan mereka kutip kalau mereka mau kutip. Kalau mereka tidak mau kutip, saya juga nggak mikirin kok. Masa bodoh? Betul? Jadi kita jangan bergantunglah kepada wartawan-wartawan yang suka memusuhi umat Islam, sudah.